Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Sabungrati Saraswati Antari dari SMP Negeri 2 Tabanan. Sahabat, pada video kali ini kita akan belajar IPA SMP kelas 7 dengan materi sifat larutan asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan ciri larutan asam, basa, dan garam. Sahabat, pernahkah sahabat mencicipi atau memakan buah lemon? Bagaimana rasanya? Pasti asam kan? Mengapa? Karena buah lemon mengandung asam. Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi. Asam banyak ditemukan pada buah dan sayur. Contohnya, anggur, lemon, apel, jeruk, stroberi, dan tomat. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada cuka, yaitu asam asetat. Selanjutnya terdapat pada aki kendaraan bermotor, asam sulfat. Terdapat pada lambung kita, yaitu asam klorida. Dan terdapat pada semut, yaitu asam formit. Ciri-ciri larutan yang mengandung asam yaitu 1. Memiliki rasa asam. 2. Bersifat korosif. 3. Memerahkan lakmus biru. Dan yang keempat, memiliki pH larutan kurang dari 7. Dampak negatif asam pada lingkungan yaitu terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi jika kadar gas belerang sulfat atau SO2 dan nitrogen oksida di atmosfer tinggi, sehingga gas akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa lainnya. Ketika hujan terjadi, air yang dihasilkan akan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Inilah yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam merugikan di beberapa kota karena dapat merusak bangunan, patung, tumbuhan, dan bahkan menyebabkan kematian makhluk hidup yang tinggal di sungai. Pernahkah sahabat mencicipi sabun? Bagaimana rasanya? Tentu pahit. Kenapa? Karena sabun mengandung basa. Contoh larutan basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada sabun, deterjen, pasta gigi, dan obat mah. Ciri-ciri larutan yang bersifat basa adalah 1. Memiliki rasa yang agak pahit sehingga tidak boleh untuk dimakan. 2. Terasa licin di kulit. 3. Membirukan kertas lakmus merah. Dan yang keempat, larutan memiliki pH lebih dari 7. Dalam kehidupan sehari-hari, asam biasanya direaksikan dengan basa. Nah, ketika asam direaksikan dengan basa, maka terjadi reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi menghasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam obat penyakit mah, obat akibat digigit serangga, pelindung gigi dari kerusakan, dan pengolahan tanah pertanian. Garam. Senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau senyawa kimianya biasa disebut natrium klorida atau NaCl. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Senyawa garam dapat terbentuk melalui reaksi netralisasi.
Contoh reaksi netralisasi yaitu ketika HCl atau asam klorida direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan NaCl atau natrium klorida ditambah H2O yaitu air. NaCl adalah bersifat asam. NaOH bersifat basa. Ketika direaksikan menghasilkan NaCl yaitu bersifat garam dan juga menghasilkan air. Contoh penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan pengawet makanan. Sekian materi sifat larutan asam, basa, dan garam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa sahabat rumah.